panas kan? Enggak. Ya, kamu udah ketakutan kan? Iya. Iya. Saya gue takut. Ya, ketahuan karena gemeter-gemeter. Eyang, ini kan Eyang salah satu ini ya spiritual yang mungkin orang tahu Eyang bisa melakukan pengasihan gitu. Iya. Nah, dari banyaknya klien gitu Eyang, apakah memang itu orang yang rata-rata cintanya ditolak kah, atau emang buat misalnya dia udah menikah terus ingin pasangannya tetap di dia, atau bagaimana ya? Boleh Ya. ceritakan ya? Di sini Mbak ada macam-macam ya Mbak Rani. Media daripada pengasihan itu untuk apa dulu ya? Pengasihan agar dikasihi oleh bos, pimpinan ya, di mana dia bekerja, itu bisa jadi. Pengasihan agar kita disayang dengan pasangan kita ya, seperti itu. Ada kala orang yang galau ditinggal oleh pasangannya yang mencari pelakor gitu loh ya. Jadi mungkin Eyang apa solusinya? Kamu pakai aja media ini, media ini. Karena di sini medianya tuh bermacam-macam, Mbak. Ada dengan susuk sambar lilin, ya. Ada juga memakai bulu perindu, ya, biar kita tuh disukai banyak orang. Tetapi bukan bulu perindunya tuh, tetapi mantranya. Tetapi itu hanya sarana, ya. Terus kemudian pakai yang sudah sangat stres banget, yang mungkin suaminya betul-betul diambil sama sang pelakor, itu kita bisa dengan puter giling ya, dengan seperti itu, dengan minyak pelet ya, itu biar kita dikasih oleh pasangan kita, biar pasangan kita itu gak lari ke pasangan yang lain, seperti itu Mbak Rani. Oke, ya tapi di era saat ini makin banyak nggak sih yang untuk orang untuk melakukan tindakan itu ya, kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan seseorang yang dia inginkan ya? Begini, itu bukan menghalalkan beberapa cara. Barang-barang yang ada di alam ini adalah ciptaan yang kuasa juga. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak tahu bagaimana cara mempergunakannya, ya. Maka oleh pakar-pakar spiritual, ya, ini media-media ini dipergunakan untuk membantu orang-orang yang lagi galau dan bermasalah. Rata-rata perempuan, kaum wanita atau gimana? Banyak, yang laki juga banyak ya. Di sini ada kadang-kadang kalau lawan jenis itu kan, kalau memang mencintai itu cinta banget Mbak ya, sesama jenis maksudnya. Itu cinta banget, kadang mereka yang ada membunuh diri apa-apa. Tetapi kita ambil jalan pintas seperti ini, ya Allahu alam. Tetapi itu kan kita tidak boleh melakukan ya, tidak boleh. Kita kalau bisa memberi nasihat ya, karena kenapa ini bukan jalan yang terbaik. Tetapi kalau seperti suami istri nih sudah punya anak ya, tiba-tiba si suami ini lupa sama sekali sama istrinya, ya mau nggak mau kita putar giling ya, mau nggak mau kita harus pakai pemanis. Masalah kenapa? Sang pelakor itu mungkin lebih dari itu gitu. Nah tapi kalau urusan bukannya percintaan dalam arti ibu dan anak atau kebalikannya gitu, bisa juga nggak sih Eyang? Kayak misalnya anaknya nih hilang, nah Eyang kan itu juga ada kan kasih sayang tidak hanya lawan jenis ya, ke anak, orang tua ke anak, atau sebaliknya, itu bagaimana ya? Medianya bukan ini, bukan kayak susuk sambar lilin, bukan ya, kayak kita bulu perindu, bukan. Itu hanya untuk pasangan yang umur, yang sudah mempunyai umur. Tetapi kalau dengan ibu dan anak itu beda. Karena ibu itu sakti banget ya Mbak. Tidak ada Tuhan di dunia ini selain orang tua kita perempuan. Ingat itu. Dan orang tua perempuan ini sangat amat sakti. Kenapa? Karena manusia siapapun dia, presiden kah, menteri kah, semua pernah digowo garbanya orang tuanya masing-masing. Dan gowo garba ini sangat amat sakti banget ya. 9 bulan, 10 hari orang kesakitan, orang payah ya, mau tidur terlentang gak enak, tengkurap gak enak. Ibu ini adalah pertapan ya. Disinilah gua garbanya. Makanya ibu kalau mau menyayangi anaknya
Nggak usah datang ke paranormal, Bu. Ya, nggak usah datang ke para dukun. Ibu adalah manusia sakti di dunia ini. Dengan media ibu sendiri, itu akan cosplong dan gamblang banget. Oke. Baik yang tapi kalau balik kita mengenai pelet ya, pelet itu tuh identik orang itu katanya nih ambil rambutnya, ambil apalagi misal fotonya, kukunya kayak gitu, memang sebegitu berpengaruhnya Kak? Iya. Atau bagaimana ya? Kalau pelet penguncian di eyang ya, itu ada macam-macam, Mbak. Kuku ini, kuku tangan, kuku kaki. Kalau kuku itu meskipun dipotong, dia akan tumbuh kembali. Karena kuku ini meski mudah mentok, muncul lagi. Begitulah ibaratnya orang cinta terhadap kita, biar putus tapi nyambung lagi gitu. Sama dengan rambut. Orang bisa menghitung pasir ya yang kita ini tadahin, tapi tidak bisa menghitung rambut kita sendiri. Begitu cinta orang, kalau rambut ini potongan atau rogrokran daripada rambut yang rontok ini, kita kumpulkan, kita bakar dengan media foto orang itu, kita minumkan, secaya orang itu akan manut. Ya tergantung mantra masing-masing, karena semua itu memakai media, memakai mantra. Ya, karena rambut terus dibakar terus minumkan, ya sama aja bohong, nggak ada apa-apanya. Itu kan hanya sarana, hanya media aja gitu. Media apalagi saya yang biasanya digunakan, air juga bisa ya? Ada. Kalau yang untuk penguncian itu ada dari jari telunjuk itu ditetes 7. Kenapa darah jari telunjuk? Karena kita bisa menyuruh orang sana, nggak mungkin jari tengah, nggak mungkin jari kelingking. Ini adalah jari telunjuk. Kita bisa menunjuk, bang sana dong, tolongin gua dong. Nah ini yang nunjuk. Tuh. Ada lagi daki 11 macam, dari ujung kening sampai ujung kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sini 10, 11, kanan kiri, dari ujung kening sampai ujung kaki. Jadi 11 daki dikumpulkan. Itu pun pakai sarana mantra ya. Ada bermacam-macam Mbak di sini ulasannya itu. Jadi tergantung susahnya orang ini ditinggal sampai seberapa orang suaminya ini meninggalkan dia gitu. Tetapi orang itu harus datang ke tempat eyang, nggak bisa online kayak kita tarot ya, kita pakai online meramal nasib, ngeliat wajah aja bisa. Kalau ini tidak bisa, karena ada sesuatu yang harus diinjek, yang harus diperes gitu ya. Itu nantinya akan diminumkan kepada suami atau istri yang suka melaporkan diri. Oke, yang tapi kan setiap perbuatan pasti ada dampaknya dong, ya kan? Nah kalau kayak gini tuh dampak untuk si pasien ya kayak gitu apa yang untuk kedepannya, apakah nanti jadinya sebenarnya karena dia tidak mencintai akhirnya dipaksa jadi nggak bahagia atau gimana? Nah dari yang gimana? Saya mesti menanya dulu kepada pasien saya, Ibu, saya mau pasang pemikat atau pengasihan. Kalau aku bilang kamu untuk pengasihan untuk apa? Suami saya, Bu, ini nangis ini. Kita kan juga lihat gerak tubuh orang ini, bohong apa enggak? Kalau betul-betul ibu ini ditinggal sama suami dan punya anak, punya ini, ya kenapa enggak kita nolong? Karena orang yang begini lagi galau banget. Kamu berdoa ya, udah Bu, udah ini. Ya kamu belum dijawab aja, mestinya bersabar ya. Tetapi kadang-kadang orang itu mau jalan pintas. Ayo kita tuntun dia untuk ini. Tetapi ya, Allahu alam, ada yang ngecat terima kasih ya, gini-gini, ada buktinya ya. Tetapi itu nggak 100% ya. Yang mengatakan nggak 100%, kenapa? 70% dari eyang, 30%-nya dari pasien itu sendiri. Karena kalau nggak diimani, nggak percaya, jangan sia-sia. Ya, harus yakin. Kalau eyang biar aja, nggak ada pasien, nggak ada masalah. Tetapi aku nggak mau membodoh-bodohi, nggak mau main sulap. Karena di sini adalah saya ingin merujukkan orang yang lagi ditinggal daripada
suami yang melaporkan diri atau istri yang suka keluar apa-apa. Jadi ini adalah penguncian ya. Nah, kalau misalnya nih kita ngobrolnya bukan hanya pasien eyang ya, maksudnya secara general orang melakukan tindakan pelet gitu, kayak memaksakan orang itu mencintai dia gitu kan, memaksakan orang itu jadi tunduk sama dia. Nah, imbasnya apa tuh yang kedepannya biasanya? Ya kalau umpama itu memang sudah pacaran, ya saya mau mbak, saya kasih media pelet. Tetapi kalau orang itu sudah punya istri atau sudah punya suami, eyang disuruh merusak pagar ayu ya, nggak mau. Masalahnya eyang punya anak cucu ya, jangan sampai nanti rumah tangga anakku seperti itu, ada karma ya biarin aja. Paranormal yang mau monggo silakan, tapi ya enggak, bukannya yang dikatakan sok suci, enggak ya, kita masih bisa makan dari manapun rezekinya. Tapi kalau kayak pelet gitu akan ketahuan gak sih yang nantinya gitu, entah dalam waktu cepat atau lama, atau balik lagi nanti malah karma yang menjawab itu gitu ya. Misalnya kita menggunakan pelet itu bukan untuk suami, bukan untuk istri ya, untuk ya tadi pacar, orang cuma suka doang, atau enggak udah suka banget tapi nih lawan jenis ada umurnya mbak gitu. Kalau umpamanya minyak itu habis, ya kekuatan minyak itu sampai berapa bulan ya, sepanjang dia bisa bersentuhan dengan minyak itu kan, yang bekerja bukan orangnya, minyak itu. Karena minyak itu sudah dipasupati, artinya pasupati itu sudah didoakan gitu loh. Jadi minyak itu yang bekerja gitu loh. Semua ada batas waktunya mbak, nggak kekal. Makanya kalau pacaran, mending kita pacaran dari hati ke hati dan kita tahu orang ini sebenarnya mencintai aku bener apa enggak. Kalau itu memang cinta banget, kayak orang tergila-gila. Tetapi kan kita harus pandai-pandai menyikapi juga. Artinya menjaga ya, kalau memang dia sudah agak luntur ya ditambahin. Artinya begitu, dan dia sendiri harus menunjukkan sikap bahwa aku patut kamu cintai dengan sikap kebaikannya dia, mungkin keluluhannya, ketulusannya, seperti itu. Tapi dari si orang itu, contoh ya, misalnya nih saya pelet orang nih, nah si lawan jenis itu kan lama tadi Ayang bilang kan itu nggak ada yang kekal. Dari orang yang dipelet itu melihat si orang itu akan seperti apa ya? Lama-lama kayak tiba-tiba lama-lama bosen aja, nggak benci sih nggak ya. Rasanya nggak gairah, nilai gairahnya tuh sudah berkurang. Tadinya menggebu-gebu, kalau nggak ketemu dia kepingin ketemu ya, tiba-tiba ini makin luntur sehingga dia harus ke dukunnya lagi atau ke paranormal lagi untuk memasuki hal yang serupa, agar jangan kehilangan momen kemesraan ini. Boleh mungkin ya kalau yang ingetin sih, yang berharap mending kita jodoh itu yang normal-normal aja ya. Kecuali kamu disakiti atau dihina, boleh kita ke eyang. Tetapi kalau enggak, ingat, jodoh, rezeki itu rahasia Allah. Asam di gunung, garam di lautan, ketemunya di belanga. Itu jodoh ya. Jadi kita jangan macem-macem deh ya. Kalau memang kamu disakiti, terhina, dan suamimu itu udah pergi, ada kadang-kadang sang pelakor malah ngece gitu ya, ngejek gitu. Lu kan udah gak cantik lagi, emang gua nyari suami lu? Suamimu yang cari gua, yang nguber-nguber suamimu yang nguber-nguber aku. Itu si istri karena nggak berani, takut dimarahin suami, mendem, hanya menangis ya. Kalau kalau aku jambak aja rambutnya gitu. Tetapi dia cinta damai, akhirnya dia bilang, ya Allah tunjukkan jalan ya. Dia sudah berdoa, udah minta advice ini nih, akhirnya dia lari ke paranormal. Ada nggak biar suamiku bisa kembali? Nanti akan dilihat dan berikan afid-hafiz ya. Artinya mereka dikasih petunjuk-petunjuk. Tetapi ingat ya, rezeki, jodoh, maut rahasia Allah ya. Jadi kalau tidak sangat amat terjepit, jangan lari ke paranormal. Yang paranormal loh, tetapi jangan mengandalkan paranormal. Ingat, yang di atas lebih yahut, lebih jitu ya.